banyak ahli yang melakukan penelitian tentang manfaat lebah. Hasilnya tak hanya madunya saja. Lebah juga dapat dimanfaatkan mulai dari larva hingga sengatannya. Pemirsa, serangga selain untuk dikonsumsi, kira-kira ada nggak ya manfaat lainnya? Ada nggak ya? Kita lihat saja liputannya berikut ini. Silakan. Lain belalang dan jangkrik, lain pula dengan lebah. Serangga ini sudah lama dikenal dalam kehidupan manusia sebagai serangga yang bermanfaat. Tak hanya dikonsumsi sebagai makanan, serangga ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Saya pernah dan pernah melakukannya juga. Cuma ya saya kasihan betul untuk satu sengatan, lebahnya harus mati. Sengat lebah. Mbak jangan ngeledek saya belum disengatnya udah segini. Gimana sih disengat? Terapi sengat lebah belum pernah nyobain ya, tapi itu suatu pengobatan alternatif yang oke juga kayaknya gitu untuk bisa dicoba. Hal itu lantas coba diterapkan dalam kehidupan manusia. Banyak ahli yang melakukan penelitian tentang manfaat lebah. Hasilnya tak hanya madunya saja. Lebah juga dapat dimanfaatkan mulai dari larva hingga sengatannya. Ya, sengatan lebah yang menyakitkan itu diyakini dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif. Beberapa jenis penyakit seperti rematik, asam urat, lemah syahwat, kolesterol konon dapat disembuhkan dengan terapi ini. Jamaknya pengobatan alternatif, cara yang ditempuh terapi sengat lebah sepertinya adalah hal yang mustahil. Namun siapa sangka, sengatan-sengatan lebah mampu menstimulasi titik-titik saraf pada tubuh manusia. Pada dasarnya, serum yang dikeluarkan oleh lebah mengandung zat-zat yang bermanfaat yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Sebenarnya cara kerja dari sengat lebah ini gitu ya, memang kita menggunakan titik-titiknya hampir sama dengan titik akupunktur gitu ya. Cuman kita mungkin ada beberapa titik tambahan yaitu kita titik tambahan, titik sunnah ya, kita ambil dari kebiasaan dulu zaman Rasul. Jika ingin mencobanya, Anda harus benar-benar memperhatikan jenis lebah yang digunakan. Karena tak sembarangan jenis lebah yang dapat digunakan untuk terapi ini. Umumnya, lebah yang digunakan adalah lebah yang berasal dari Australia dan Italia. Selain zat yang terkandung di dalamnya, lebah relatif tidak menyakitkan jika digunakan untuk terapi ini. Lebah yang kita pakai untuk terapi sengat lebah adalah lebah asal Australia yang biasa kita sebut dengan Apis mellifera. Banyak yang meyakini terapi sengat lebah tidak membahayakan tubuh. Kabarnya, pengobatan ini juga aman dilakukan bersamaan dengan pengobatan medis. Hingga tak sedikit orang yang berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dengan melakukan terapi ini. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Dengan kisaran harga Rp100.000 sekali datang, pasien dapat mencoba terapi ini untuk mendapatkan kesembuhan. Efek samping tidak ada untuk terapi sengat lebah ini, tapi kalau reaksi itu ada. Jadi biasanya setelah kita sengat lebah, kira-kira sekitar 4 jam kemudian itu mungkin ada beberapa pasien yang merasakan demam, mungkin ada yang beberapa pasien merasakan mual, ada yang merasakan muntah, atau mungkin ada yang diare gitu, atau mungkin dia berkeringat banyak. Itu semuanya karena awal dari tugasnya sengat lebah itu adalah detox, otomatis dia harus buang dulu racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Cuman proses-proses semacam ini, reaksi semacam ini tidak lebih dari 2 jam. Tak hanya lebah, beberapa jenis serangga pun dapat digunakan sebagai obat alternatif. Lihat saja,
Jika Anda menyusuri tempat-tempat penjualan obat tradisional Cina, Anda akan menjumpai serangga-serangga lain yang telah dikeringkan dan dijadikan obat. Yah, lihat saja kecoa-kecoa kering ini. Anda pasti jijik membayangkan hewan-hewan kecil ini masuk ke dalam tubuh Anda sebagai obat. Tapi percaya atau tidak, serangga-serangga tadi diyakini dapat dikonsumsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit. Kayak labang bisa hilangi angin. Labang ya, bisa hilang angin sama panas. Kalau kalajengking bisa lantarin darah, ya, termasuk orang kena stroke. Secara turun-temurun, ramuan ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Di samping itu, konsumsi obat-obatan ini juga diyakini aman bagi tubuh. Lihat saja, hampir setiap hari toko-toko yang menjual serangga-serangga kering ini ramai dikunjungi pembeli. Lantas apa yang menjadi alasan orang untuk mengkonsumsi serangga-serangga tersebut sebagai obat? Karena harga yang ditawarkan ataukah efek sampingnya bagi tubuh? Digunakan untuk pengobatan ya oleh beberapa masyarakat, artinya untuk pengobatan, self medication. Itu memang kalau binatang itu ya tentunya dia mengandung protein ya, dari ada salah satu negara ya dari di Cina di dalam farmakopenya mengatakan salah satunya belalang memang mengandung unsur-unsur protein. Lalu bagaimanakah dengan serangga yang telah dikemas dalam bentuk pil ataupun obat-obatan ini? Zat apa yang sebenarnya dikandung serangga sehingga diburu sebagai obat? Dan bagaimana pula dengan legalitasnya? Sampai saat ini belum pernah terdaftar di Badan POM produk kosmetik, obat tradisional maupun suplemen makanan yang menggunakan bahan dari binatang seperti jangkrik, kecoa, dan belalang. Lantas bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk orang yang menggunakan serangga sebagai alternatif pengobatan?